Niko, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru. Niko, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Oke, halo, selamat sore Sobat iPod semuanya. Apa kabarnya nih? Semoga Sobat iPod selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat iPod berada. Selamat datang kembali di webinar Indo Premier Solidaritas yang pada sore hari ini sambil nemenin waktu ngabuburit kamu, kita hadir kembali nih. Tentunya dengan tema-tema yang menarik ya seputar investasi di pasar modal. Dan di sore hari ini kita akan membahas tema kenalan dengan ETF yang nanti akan disampaikan narasumber kita. Saya nggak sendirian ya, saya bersama Pak Jimmy Carlo dari Bursa Efek Indonesia. Tapi sebelum kita menuju webinarnya, ada beberapa peraturan nih yang Sobat iPod wajib perhatikan dan mari kita sepakati bersama demi kenyamanan dan kelancaran webinar kita ya. Yang pertama, silakan gunakan nama lengkapnya ketika join webinar ini. Jadi jika nama belum lengkap, mohon untuk di-rename terlebih dahulu. Dan yang kedua, apabila memiliki pertanyaan, mohon disampaikan pertanyaannya di kolom Q&A ya. Ingat, hanya di kolom Q&A, jangan di kolom chat, guna memudahkan kami untuk memfilter pertanyaan. Dan pastikan pertanyaan dari Sobat iPod relevan dengan tema kita pada sore hari ini. Yang ketiga, dimohon untuk menjaga ketertiban selama berlangsungnya acara dengan menuliskan kalimat sopan dan tidak mengandung sara. Dan yang terakhir, Sobat iPod dilarang merekam materi webinar ini untuk disebarluaskan. Karena apa? Karena tentunya materi ini memiliki hak cipta atas nama narasumber dan juga Indo Premier dan Bursa Efek Indonesia. Berikut peraturannya Sobat iPod ya, mohon diperhatikan dan mari kita sepakati bersama. Oke, sore hari ini seperti yang tadi saya bilang, saya nggak sendirian nih, saya sudah bersama Pak Jimmy Carlo selaku Kepala Unit Pengembangan Produk 2 Divisi Pengembangan Bisnis PT Bursa Efek Indonesia. Sudah hadir nih bersama kita Pak Jimmy. Halo, selamat sore Pak Jimmy. Selamat sore Mas Andrian, selamat sore Bapak Ibu semua, selamat sore buat kita semua. Oke, apa kabar Pak Jimmy? Apa kabar Mas Andrian? Baik Mas Andrian, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah Pak Jimmy. Kita tetap semangat nih Pak Jimmy ya, sore hari ini sambil nemen waktu ngabuburit Sobat iPod nih, kita sharing-sharing seputar ETF ya Pak Jimmy ya. Siap Mas Andrian. Oke Pak Jimmy, mungkin sebelum kita masuk ke webinarnya nih, boleh dong disampaikan secara sekilas kali ya, buat Sobat iPod kira-kira materi seperti apa sih yang akan Pak Jimmy sampaikan nih ke teman-teman semua? Sore ini kita sebenarnya akan bicara soal produk ya, produk ETF ya, ETF Exchange Traded Fund. Orang mengatakan produknya adalah salah satu produk sebenarnya berbasis reksadana gitu ya, dan memang produk ini secara umum ditujukan kepada para investor pemula. Nah, itu intinya key-nya adalah sore hari ini investor pemula yang mungkin tidak punya dana terlalu ingin membeli atau mengakses saham-saham blue chip. Bagaimana cara kita bisa membeli saham-saham blue chip dengan modal kecil dan kita tidak punya pengalaman yang di pasar modal. Nah, kira-kira key seperti itu.
Oke, ini nampaknya menarik sekali nih ya. Kita akan mempelajari lebih lanjut seputar ETF nih Pak Jimmy ya. Dan saya yakin Sobat Ipot juga nggak sabar nih pengen dengar apa sih ETF itu dan apa sih kelebihan dan kekurangan dari produk-produk lainnya nih ya. Oke, mungkin karena melihat waktu sudah lewat pukul 4 nih Pak Jimmy dan Sobat Ipot udah nggak sabar banget nih pengen dengerin pemaparan dari Pak Jimmy. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Oh ya, nanti akan ada door prize ya, so pastikan Sobat Ipot ikuti terus webinar sampai selesai, dan juga jika ada pertanyaan, mohon disampaikan di kolom Q&A. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Jimmy. Terima kasih Mas Adrian, selamat sore Bapak Ibu semua yang sudah menyaksikan webinar hari ini. Hari ini kita akan bicara salah satu produk di Bursa Efek Indonesia, di mana seperti saya katakan tadi, ini salah satu produk unggulan sebenarnya di Bursa Efek Indonesia, dan memang ditujukan bagi para investor yang memang tidak punya pengalaman gitu ya, terutama investor pemula, bagaimana kemudian menghasilkan keuntungan yang optimal, walaupun Anda dikatakan ya mungkin dananya tidak terlalu besar dan mungkin pengalamannya belum banyak di pasar modal. Sehingga bisa dikatakan bahwa ini adalah produk basic gitu ya, produk dasar bagi mereka yang ingin berinvestasi secara optimal di Bursa Efek Indonesia dengan mudah dan murah. Mungkin bisa di-share materinya. Bisa di white screen kali ya. Oke. Nah, produk ETF ini jargonnya sebenarnya di bursa manapun di seluruh dunia dikatakan sebagai exchange traded fund gitu ya. Satu produk yang menyenangkan, satu produk yang anti pusing kepala gitu ya. Sering orang mengatakan seperti itu, makanya kadang ada yang menyingkatnya sebagai exchange traded fund gitu ya, tanpa menyebutkan huruf D di belakangnya. Boleh next? Boleh next? Boleh next lagi? Nah, pertama-tama kita akan mengenal dulu apa sih ETF ini gitu ya. ETF ini adalah reksadana. Nah, itu key pertamanya reksadana. Berarti ETF ini adalah kumpulan dari beberapa saham atau beberapa obligasi dalam satu bentuk produk gitu ya. Atau secara umum dikatakan exchange traded fund adalah reksadana yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa. ETF memiliki struktur sama seperti reksadana biasa, namun transaksinya dilakukan sebagaimana transaksi saham di bursa, atau kita bisa katakan produk ini adalah produk hybrid, di mana dia menggabungkan kebaikan-kebaikan dari sebuah produk reksadana ditambah dengan kebaikan-kebaikan dari sebuah produk saham. Jadi ini adalah produk kombinasi, kalau bisa dikatakan seperti itu. Next. Nah, analoginya apa sih? Kalau kita menganalogikan saham, mungkin Bapak Ibu semua sudah mengenal apa yang dimaksud dengan saham, yaitu kepemilikan atas sebuah perusahaan ya. Kalau kita membeli saham, berarti kita itu beli satu perusahaan, gitu ya. Jadi kita beli saham A, saham B, saham C, saham D, gitu ya. Kalau kita beli ETF, itu kita membeli saham, beberapa saham sekaligus. Kalau di sini contohnya beli saham itu sama seperti beli buah satuan gitu ya, beli jeruk, beli semangka, beli stroberi, beli apel, beli pisang. Tapi kalau di sini katakan kalau kita membeli ETF berarti kita langsung membeli satu keranjang buah. Nah, sering kali di dalam perjalanannya Bapak Ibu investor atau calon investor mungkin melihat bahwa ada orang sering mengatakan jangan pernah menempatkan seluruh keuangan Anda dalam satu produk gitu ya, harus melakukan diversifikasi. Dengan kata lain, pada saat Bapak Ibu membeli produk ini, Bapak Ibu sudah melakukan yang namanya diversifikasi secara langsung. Dengan kata lain, kalau kita membeli ETF, berarti kita membeli sekumpulan aset, bisa berupa saham atau obligasi, yang merupakan pilihan manajer investasi tanpa perlu repot-repot, harus memilih atau menganalisa satu persatu saham. Next. Nah, ETF itu apa sih? ETF itu di Indonesia sebenarnya adalah exchange traded fund, tapi dari berbagai
struktur yang ada di dalamnya, kita bisa mengatakan bahwa ETF itu merupakan produk yang efisien, transparan, dan fleksibel. Efisien maksudnya apa? Dia memiliki pasar primer dan sekunder. Kemudian pada saat kita membeli ETF, itu kita langsung melakukan yang namanya diversifikasi, gitu ya. Kemudian efisiennya lagi adalah dia menggunakan rekening yang sama dengan saham, bisa dilakukan di sekuritas yang sama, bisa dilakukan di platform yang sama, karena dia diperdagangkan sama seperti saham. Kemudian yang berikutnya adalah dia sifatnya adalah transparan. Transparansi maksudnya apa? Bahwa harga dari reksadana ETF ini itu bisa kita lihat secara real time. Kalau reksadana biasa kan cuma akhir hari diberitahu, oh harga akhirnya sekian. Tapi kalau dengan ETF ini kita bisa lihat setiap saat harganya berapa. Kemudian isi portofolionya diumumkan setiap hari. Jadi Bapak Ibu investor yang membeli produk ini tahu persis pada saat saya membeli ETF, saham-saham apa secara otomatis yang saya beli melalui produk ETF ini. Kemudian yang berikutnya dia fleksibel. Investor dapat beli dan jual kapanpun dan dimanapun sama seperti saham, gitu ya. Kemudian dia bisa berupa saham atau bisa berupa juga obligasi. Jadi pilihannya ada saham, ada obligasi. Boleh next? Nah, keuntungan berinvestasinya apa? Pertama, mudah, bisa jual beli kapan saja selama jam perdagangan bursa. Nah, yang paling keunggulan yang utama adalah dia murah, gitu ya. Dengan modal kurang dari Rp10.000 per lotnya, ini Rp10.000 per lot ya, berarti dia harganya hanya sekitar Rp100 per lembar atau per unit, investor sudah bisa membeli satu lot ETF, yang mana di dalam ETF itu sahamnya ada dari 30 saham sampai dengan 50 saham. Kalau Bapak Ibu lihat mungkin saham-saham blue chip ya, contohnya misalnya sekarang Telkom gitu ya, itu harganya saja sudah sekitar Rp3.000 gitu ya, 3.200 gitu, berarti satu lotnya 320.000 untuk membeli satu lot saham ya, membeli satu lot satu saham. Dengan melalui ETF, Bapak Ibu bisa dengan modal Rp10.000, Bapak Ibu sudah bisa membeli satu lot yang terdiri dari 30 sampai 40 saham. Ya, kemudian dia transparan, artinya pada saat Bapak Ibu membeli produk ini tahu persis isinya seperti apa. Jadi pada saat saya beli, apa sih yang saya beli? Saham-saham di dalamnya apa sih? Obligasinya apa sih? Gitu ya. Kemudian automatic diversification namanya. Jadi otomatis terdiversifikasi. Gitu ya. Jadi pada saat saya beli ETF, di dalamnya sudah langsung ada berbagai macam saham yang saya bisa beli dalam satu kali klik, gitu ya. Kemudian yang berikutnya apalagi? Yang berikutnya dia liquid, gitu ya. Liquid itu artinya adalah pada saat kita mau membeli atau pada saat kita mau menjual ada harganya di market, gitu ya. Kita bisa memperhitungkan harganya secara langsung. Jadi di sini di dalam ETF ini ada namanya dealer participant, dia adalah penyedia unit ETF. Gitu ya, dia merupakan anggota bursa. Jadi pada saat kita beli, lawan transaksi kita bisa dealer partisipan, bisa juga pihak lain yang menjual. Jadi ada dua. Berbeda dengan saham. Kalau saham pada saat kita beli, ya lawannya yang jual gitu ya. Tapi kalau di ETF, pada saat kita beli, lawan transaksi kita adalah yang menjual dan juga dealer partisipan yang menyediakan unit ETF-nya. Jadi maka dikatakan produk ini lebih liquid dibandingkan dengan beberapa produk lainnya. Next. Nah, ini adalah perbedaan secara detail gitu ya, ETF, reksadana, dan saham. Ya, kalau dari sisi perdagangan saham itu melalui bursa efek, kalau reksadana melalui manajer investasi, ya, belinya lewat manajer investasi. Nah, kalau ETF, Bapak Ibu bisa langsung lewat anggota bursa secara direct, jadi Anda datang ke anggota bursanya beli, atau Anda bisa melakukannya membeli di bursa efek melalui anggota bursa juga, gitu ya. Jadi bisa dua cara, langsung ke anggota bursa, ya, atau lewat anggota bursanya lewat bursa lagi, gitu ya. Jadi bisa dua cara untuk melakukan transaksinya. Kemudian kalau agen penjualnya di saham itu ada sekuritas, kalau reksadana ada manajer investasi, ada bank, kemudian ada wakil penjual reksadana. Kalau ETF ini lewat anggota bursa dan bisa juga lewat manajer investasi. Kemudian untuk pembeliannya
saham ini 1 lot 100 lembar, reksadana itu 1 unit. Nah, kalau ETF ini ada 2 cara. Kalau langsung kepada anggota bursa deal sipannya, itu belinya adalah 100.000 dan 500.000 gitu ya. Kalau secondary yang lewat bursa, bisa dilihat kotasinya setiap hari, itu dia bisa 100 unit, 200, 300 unit, begitu seterusnya. Kemudian harganya, kalau dari harga itu saham berarti dia real time, kalau reksadana itu akhir hari, kalau dia ETF, dia real time juga. Kemudian kalau dealer participant, itu di saham tidak ada. Penyedia saham itu kan perusahaan tercatatnya ya. Kalau reksadana itu tidak ada dealer partisipannya, kalau ETF itu ada dealer partisipan sebagai penyedia unit selama jam perdagangannya. Kemudian keterbukaan informasi portofolionya, kalau reksadana itu umumnya hanya yang teratas saja, atau 10 efek terbesar maksimum. Kalau ETF, Bapak Ibu bisa lihat seluruhnya dipublikasikan, apa yang dibeli oleh manajer investasinya. Kemudian metode transaksinya bagaimana? Kalau saham itu multiple dan netting. Contoh misalnya pagi hari Anda beli saham A, siangnya Anda jual, kemudian saat itu juga Anda bisa beli saham B. Itu bisa lakukan. Kalau reksadana dia single and gross. Artinya apa? Anda beli reksadana, Anda jual dulu, Anda terima uangnya, baru Anda bisa beli reksadana yang lain atau instrumen yang lain. Nah, kalau ETF, dia multiple and netting. Artinya apa? Anda bisa beli ETF A, siangnya Anda jual ETF A, kemudian Anda beli ETF B, kemudian Anda jual ETF B, sorenya Anda beli saham A, bisa dilakukan secara langsung, karena ETF ini menggunakan rekening yang sama, menggunakan sekuritas yang sama, dan pastinya menggunakan platform yang sama dengan saham. Kemudian dari sisi perpajakannya seperti apa gitu ya. Kalau dari sisi perpajakannya, kalau saham itu pada saat dijual dia ada pajak penghasilan sebesar 0,1%. Kalau reksadana dia dikecualikan. ETF itu tidak dikenakan pajak sama seperti reksadana gitu ya. Transaksinya seperti saham, tapi kalau perpajakannya mengikuti reksadana. Ya. Kemudian dari sisi dividen bagaimana? Nah, dividen adalah kalau misalnya saham ada RUPS, kebijakan membagikan dividen, maka investor akan dapat dividen sesuai dengan tanggalnya. Kalau reksadana, dividen yang didapatkan dari sahamnya atau obligasinya, atau kupon dari obligasinya, itu ditambahkan ke dalam nilai reksadananya, sehingga nilai reksadananya meningkat. Tapi kalau ETF bisa 2 cara, karena dia kombinasi ya. Jadi bisa dibagikan secara tunai, atau kemudian ditambahkan ke dalam nilai reksadananya atau nilai ETF-nya. Kalau dia dibagikan secara tunai, maka akan ada jadwalnya. Jadwal itu akan diinformasikan kepada investor. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, bagaimana sih pembentukan harga ETF? Gitu ya, pembentukan harga dari satu ETF. Nah, ETF itu dibentuk dari harga saham atau harga obligasi yang menjadi underlying-nya. Jadi, kalau harga-harga underlying-nya naik, pasti harga ETF-nya naik. Kalau harga-harga underlying-nya atau sahamnya atau obligasinya turun, maka harga ETF-nya juga akan turun. Gitu ya. Jadi, pergerakan kenaikan dan penurunan harga ETF itu dipengaruhi oleh underlying-nya atau saham-saham yang dibeli oleh ETF itu sendiri. Jadi, kalau harga underlying-nya cenderung naik, maka ETF-nya naik. Harga underlying cenderung turun, ETF-nya turun. Karena kan kalau kita lihat contoh di sini adalah 10, saya mengambil 10. Umumnya ETF itu ada 30 sampai 50 gitu ya, tapi kalau saya tampilkan semua nanti tampilannya penuh gitu ya. Kalau misalnya 5 naik, 5 turun, ya kita lihat naiknya atau turunnya lebih besar mana gitu ya. Kalau misalnya naik 7 sahamnya, 3 turun, ya tentu kelihatan lebih banyak naiknya, maka harga ETF-nya akan naik. Jadi dia sifatnya adalah akumulasi dari underlying-nya. Kalau misalnya akumulasi, jadi penjumlahan dari seluruh underlying-nya naik, harganya akan naik. Tapi kalau penjumlahan dari seluruh underlying turun, maka harga ETF-nya pasti akan turun. Next. Nah, ini adalah contoh
komposisi dari satu ETF. Nah ini, nah di sini kita bisa melihat pada saat kita membeli ETF, seperti inilah contoh saham yang ada di dalam ETF itu sendiri. Jadi dipublikasikan secara 100%. Contoh ini salah satu ETF, nanti bisa dicek di Bursa Efek Indonesia, ada 48 ETF. Pada saat saya membeli satu ETF, walaupun nilai investasi saya hanya 10.000, katakan seperti itu, saya sudah bisa membeli 30 saham sekaligus. Ya, dengan kata lain, lihat di sini ada saham BCA, BBNI, BBRI. Nah, pada saat saya modalnya cuma 10.000, saya diberikan kesempatan untuk mengakses ke semua ke 30 saham yang liquid ini. Nah, ini adalah contoh publikasi. Nah, publikasi ini dilakukan setiap hari dan bisa diakses di Bursa Efek Indonesia. Next. Nah, ini adalah contoh pembagian dividen ETF secara cash. Di sini kita bisa melihat bahwa ada satu produk ETF membagikan dividennya secara tunai. Di situ ada namanya cum dividen sama ex dividen, kemudian ada payment date-nya. Artinya apa? Pada saat seseorang membeli ETF dan dia memegang ETF itu sampai dengan cum dividen, maka dia berhak atas dividen tunai ini. Tapi kalau dia beli ETF-nya setelah cum dividen atau bisa dikatakan ex dividen, maka dia tidak berhak lagi untuk mendapatkan dividen tunai ini. Boleh next? Nah, di Bursa Efek Indonesia saat ini ada sekitar 5 lembaga yang terlibat, yaitu ada bursa sebagai tempat transaksi dari secondary market, kemudian ada 22 manajer investasi, kemudian ada bank custody, kemudian ada 8 dealer partisipan, yaitu anggota bursa yang memberikan layanan primary, pasar primary untuk ETF. Nah, kemudian ada anggota bursa yang memfasilitasi ya, transaksi ETF di secondary-nya. Sampai saat ini ada 48 produk ETF di Bursa Efek Indonesia. Jadi di Bursa Efek Indonesia kita sudah punya banyak produk yang bisa diakses oleh seluruh investor di pasar modal Indonesia. Ataupun calon investor juga bisa mengakses produk ini karena di Bursa Efek Indonesia kita sudah melengkapi berbagai macam varian ETF sesuai dengan tujuan investasi dari para investor. Next. Nah, ini milestone pengembangan ETF. ETF di Bursa Efek Indonesia sudah ada sejak tahun 2007 dan sampai dengan sekarang sudah ada 48 ETF. ETF ini pengembangannya sedikit sangat cepat gitu ya. Mulai sangat cepat itu sejak 2017. Kalau ditanya kenapa, karena di global sebenarnya, dan ini prinsipnya dari global, dari luar negeri, bahwa di sana juga sama, bahwa setiap investor itu butuh satu produk yang gampang untuk ditransaksikan, efisien dalam transaksinya, dan juga transparan. Inilah yang mengakibatkan banyak demand atau permintaan di Indonesia sendiri, sehingga jumlah produk ETF di Bursa Efek Indonesia melonjak tajam. Boleh next. Nah, kalau kita lihat di ASEAN, saat ini Bursa Efek Indonesia merupakan bursa yang mencatatkan 48 produk ETF, dan 48 produk ETF itu merupakan yang tertinggi di level ASEAN. Next. Nah, di sini karena kami memandang bahwa produk ini memang memenuhi ekspektasi mereka yang ingin bertransaksi secara efektif, transparan, dan fleksibel di Bursa Efek Indonesia, maka Bursa Efek Indonesia juga terus melakukan pengembangan ETF, kami lakukan sosialisasi edukasi, kemudian menambah berbagai macam varian dari ETF-nya tersebut, memberikan kemudahan dengan merubah maksimum price movement, dan juga menambah minat dari anggota bursa yang ingin memperdagangkan ETF ini, baik secara dealer partisipan maupun hanya untuk sebagai anggota bursa yang menampilkan produk ini sehingga bisa diakses oleh seluruh investor di pasar modal Indonesia. Boleh next. Nah, kemudian pilihan investasi ETF ini apa saja dari 48 tadi? Next. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ETF di Bursa Efek Indonesia ada yang sifatnya saham, berarti di dalamnya itu saham, tapi ada juga yang obligasi.
gitu ya. Jadi tidak melulu saham, bisa juga ada yang obligasi. Nah, di saham itu sendiri maupun di obligasi ada dua varian, ada yang aktif, ada yang pasif. Yang dia akan merujuk kepada tema tertentu atau indeks tertentu. Kan aktif tujuannya adalah untuk bisa lebih tinggi dari indeks gitu ya, mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal gitu ya daripada indeks. Nah, boleh next. Nah, kalau misalnya dipertanyakan adalah lebih pilih mana, Pak? Yang pasif atau yang aktif? Nah, kalau kita lihat di sini antara yang pasif dengan yang aktif itu sebenarnya bedanya hampir-hampir sama saja sebenarnya. Karena apa? Karena dari peraturannya disyaratkan untuk ETF ini bisa menarik investor adalah saham-saham yang liquid. Tapi perbedaannya nanti lebih cenderung kepada tema apa yang diinginkan oleh investor gitu ya. Nah, itu pasti akan merubah saham-saham apa yang ada di dalamnya. Contohnya misalnya investor maunya basisnya adalah growth stock gitu ya, saham-saham yang berpotensi untuk naik, atau saham-saham yang basisnya adalah ESG atau saham-saham yang basisnya adalah syariah, tentu akan beda pemilihan ETF-nya. Jadi ETF itu ada aktif, ada pasif, tapi dari kedua hal tersebut harus dipertimbangkan juga sebenarnya tujuan investasi dari investor melalui ETF itu seperti apa. Next. Nah, ini kita lihat, seperti saya sampaikan tadi, kenapa sih di Bursa Efek Indonesia juga terjadi lonjakan produk ETF yang cukup signifikan. Di sini kita akan bisa melihat di luar negeri seperti apa sih kondisinya sama. Di luar negeri juga mereka menginginkan suatu produk yang efisien, transparan, dan termasuk juga produk yang fleksibel, sehingga banyak sekali di luar negeri orang yang berinvestasi di reksadana biasa yang di luar bursa, menjadi reksadana ETF yang ada di bursa. Nah, itu sudah mulai terbentuk di luar negeri juga sejak tahun 2004, sampai sekarang mostly investor menggantikan produknya dari semula dia membeli reksadana biasa, kemudian menjadi membeli reksadana ETF yang ada di bursa. Next. Misalkan tadi setelah ada ETF saham atau obligasi, ada ETF yang pasif, ada ETF yang aktif. Nah, karena ETF pasif dan aktif itu hampir sama, makanya yang akan sedikit membedakannya adalah tujuannya. Nah, sini kita akan lihat, kalau misalnya tujuannya adalah mengikuti ISG, nah, Bapak Ibu bisa lihat pilihan investasinya underlying-nya berarti indeks LQ45 atau IDX 30. Kalau misalnya tujuannya adalah basisnya ada syariah, kita punya yang namanya JII. Indeksnya JII hanya mengikuti saham-saham syariah saja. Ya, dengan contoh pilihannya di sini ada XIJI, XSSI gitu ya. Kemudian mungkin Bapak Ibu pilihannya adalah saya ingin berinvestasi tapi saya pengen saham-sahamnya, saya ulangi sekali lagi, saham-sahamnya adalah yang peduli lingkungan sosial gitu ya. Nah, itu akan mengikuti indeks yang berbasis lingkungan sosial seperti Srikati. Nah, kemudian ada lagi yang saya inginnya berinvestasi pada saham-saham yang valuasinya murah sehingga potensi ke depannya bisa terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Nah, itu bisa menggunakan indeks IDX 30. Kemudian ada lagi yang berfokus, saya fokusnya adalah saham-saham yang membagikan dividen, sehingga setiap tahun saya bisa mendapatkan dana tunai gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan indeks IDX High Dividend 20 dengan produknya adalah, produk ETF-nya adalah XIDH gitu ya. Tapi ada juga mereka yang pengennya saham-sahamnya yang diminati oleh investor asing gitu ya, maka dia akan mengikuti saham-saham yang dipilih oleh provider global seperti MSCI dengan indeksnya namanya MSCI Indonesia. Nah, untuk pilihan ETF-nya ada contoh seperti XBNI, XPMI gitu ya. Kemudian ada juga provider global yang namanya FTSE, dia punya produk namanya ETF-nya adalah XPFT. Next. Nah, berapa sih investasi di ETF? Kalau misalnya kita punya dana, bisa beli ETF apa gitu ya. Nah, di sini kami mencontohkan beberapa ETF. Nah, ETF itu umumnya harganya per lembarnya hanya Rp1.000, paling mahal Rp1.000.
Tapi yang per lembarnya 100 ada ya. Atau per lembarnya cuma di bawah 200 ada gitu ya. Bisa diakses oleh investor. Jadi ini adalah beberapa produk ETF ya yang harganya umumnya ada di bawah 50.000 ke bawah untuk satu lotnya. Dengan kata lain hanya Rp500 per lembar. Dengan Rp500 per lembar itu investor sudah bisa mengakses saham-saham yang nilainya sebenarnya tinggi. Ya, kenapa? Karena dengan melalui produk ETF ini maka investor bisa membeli saham-saham blue chip dengan satuan yang sangat-sangat kecil. Sehingga ini bisa dikatakan bahwa dengan produk ETF, investor bisa membeli saham-saham blue chip dengan dana yang fleksibel. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, sebagian besar ETF yang saya dibeli harga satu lotnya rata-rata berada pada kisaran harga yang sama dengan segelas minuman favorit Anda. Jadi lebih baik uangnya digunakan untuk konsumsi atau investasi. Nah, jadi sebenarnya produk ETF ini juga mengadopsi yang namanya Anda pengen konsumsi atau Anda pengen investasi, gitu ya. Anda bisa nggak menyisihkan sedikit dana Anda untuk investasi, tapi Anda bisa masuk kepada saham-saham blue chip, gitu ya. Karena ya seperti saya katakan tadi, ya paling kalau ETF ini satu lotnya hanya 20.000, 30.000, dan itu setara dengan satu gelas kopi, gitu ya, satu gelas kopi. Jadi Anda bisa pilih, Anda mau nimbun gula di tubuh Anda, atau kemungkinan Anda bisa berinvestasi ke saham-saham blue chip di waktu yang bersamaan. Next. Nah, ini adalah informasi lengkap tentang produk ETF. Jadi sebelum Anda membeli, Anda bisa lihat masuk ke website IDX, produk apa, dari Anda bisa lihat kodenya. Kodenya umumnya dimulai dengan huruf X. Kami memang dari bursa secara sengaja gitu ya membuat produk ini dengan kodenya dimulai dengan huruf X, kecuali ada dua produk yaitu RLQ45 dan RABFII, karena merupakan dua produk pertama dia dimulai dengan huruf R dan diikuti dengan strip. Selebihnya dari 46 produk lain dimulai dengan huruf X. Jadi di sini kita bisa lihat kodenya apa, kemudian nama reksadana ETF-nya apa, kemudian manajer investasinya siapa, kemudian tanggal tercatatnya kapan, kemudian harga awalnya berapa, dan harga terakhirnya berapa, termasuk juga berapa besar dividen terakhir yang dibagikan secara tunai atas produk ETF tersebut. Jadi dari sini kita bisa lihat progres dari satu produk ETF, termasuk juga detailnya. Next. Nah, ini kalau ingin melihat informasi detailnya terkait masing-masing produk ETF, karena untuk memperoleh informasi mengenai isi portofolio, seperti saya katakan tadi, dia akan dipublikasikan secara tiap hari untuk menjamin transparansinya, maka investor bisa mengaksesnya melalui web Bursa Efek Indonesia. Di sini bisa nanti pilih ETF apa yang ingin Anda lihat secara detail, secara transparan, isinya seperti apa. Next. Nah, ini dari sini nanti kalau misalnya Anda klik, Anda lihat masing-masing ETF nanti akan muncul. Ya, muncul keterbukaan informasinya yang biasa disebut sebagai portfolio composition file. Di sini akan terlihat saham apa yang dibeli dan berapa besar bobotnya untuk setiap rupiah yang Anda belikan atas setiap produk ETF ini. Jadi, transparansinya bisa dikatakan adalah 100% untuk setiap produk ETF. Next. Next, boleh. Nah, ini kalau misalnya kita, karena tadi produk ETF ini ada dua market, pasar primary dan secondary, perbedaannya hanya besarannya saja. Jadi kalau lewat primary Anda bisa beli 100.000 dan kelipatannya. Kalau lewat secondary Anda bisa beli 100, ya, 100 dan kelipatannya. Kalau mau beli besar di secondary bisa. Tapi kalau mau beli kecil di primary, nah itu yang nggak bisa. Jadi di secondary Anda bisa besar, bisa kecil, tapi kalau mau beli secara sizing yang besar, Anda harus melakukannya di primary, gitu ya. Next. Nah, ini adalah cara yang paling mudah membeli ETF, yaitu di pasar secondary.
di mana pastinya di setiap online trading yang Bapak Ibu punya, itu pasti ada setiap ETF. Jadi nanti tinggal lihat di sana bagi yang sudah punya rekening, tapi kalau yang belum punya, tinggal buka rekening di perusahaan sekuritas, tinggal pilih ETF, Anda tinggal klik mana yang Anda mau, kemudian transaksinya langsung bisa terjadi sama persis seperti saham. Next. Nah, ini adalah contoh tampilan dari setiap produk ETF. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa tampilan produk ETF sama persis dengan tampilan saham. Karena sebenarnya ETF tersebut merupakan kombinasi dari saham atau obligasi. Jadi di sini kita bisa melihat ada bid, ada offer gitu ya. Di situ kita bisa lihat. Mungkin pertanyaan sering disampaikan oleh investor adalah kenapa sih Pak bid and offer-nya kok nggak banyak gitu ya? Apakah nggak liquid? Bukan Pak. Bapak Ibu bukan seperti itu. Produk ini adalah sebenarnya kombinasi dari saham. Jadi sifatnya adalah based on demand. Semakin banyak permintaan dari investor, maka nanti offer atau bid yang ada di situ akan membesar dengan sendirinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena produk ini bisa di-create terus-menerus. Jadi kalau misalnya ada investor yang mau beli ETF, nanti dealer partisipannya akan membelikan sahamnya, dia jadikan unit, kemudian di-offer lagi di market. Begitu seterusnya. Gitu ya. Jadi sepanjang saham-saham yang ada di dalamnya, itu ada bid and offer-nya. Dan pastinya ada. Kenapa? Karena saham-sahamnya termasuk juga saham-saham liquid. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, kalau misalnya melihat satu produk ETF bid and offer-nya kurang, itu bisa bertambah secara otomatis seiring dengan permintaan investornya. Bukan seperti saham. Kalau saham, kalau dia ingin menambah kuantitas dari sahamnya, dia harus melakukan yang namanya right issue, penambahan saham, atau warrant, gitu ya. Tapi beda dengan ETF. Kalau ETF, dia bisa langsung menambahkan bid and offer-nya karena bisa saat itu juga langsung dilakukan create atas unitnya. Next. Nah, ini kita melihat bahwa secara jangka panjang, Bursa Efek Indonesia itu nilai dari IHSG itu terus meningkat. Nah, itu pasti setara dengan nilai ETF, karena ETF itu umumnya merefleksikan apa yang terjadi di bursa. Jadi kalau secara umum dari setiap tahun bursa itu meningkat, maka dapat dipastikan bahwa ETF yang dibeli secara rutin setiap bulan ataupun secara waktu tertentu nilainya juga pasti akan meningkat. Next. Nah, begitu presentasi dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mas Andrian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya Pak Jimmy. Luar biasa sekali ya Sobat Ipot ya. Kita jadi sama-sama tahu, udah kenal nih tentang ETF ya. Investasi efisien, transparan, dan juga fleksibel. Thank you banget Pak Jimmy atas penyampaiannya. Mungkin langsung masuk ke sesi Q&A ya Pak Jimmy ya. Ini ada pertanyaan nih, tapi japri ke saya nih pertanyaannya. Ini pertanyaan mungkin banyak banget soal Ibu tanyakan, ETF ini bisa nggak sih Pak Jimmy untuk diinvestasikan dalam jangka panjang nih? Iya, terima kasih pertanyaannya. Nah, gini, produk ETF seperti saya katakan tadi merupakan produk yang efisien, transparan, fleksibel gitu ya. Jadi untuk jangka panjang bisa gitu ya. Karena apa? Karena saham-saham yang ada di dalamnya adalah saham-saham yang liquid, yang berpotensi gitu ya secara jangka panjang. Sering ada juga pertanyaan, bagaimana Pak? Kalau misalnya kan saham itu kadang bagus tahun ini, tahun depannya lagi gitu ya. Karena ini produk terdiversifikasi, dengan kata lain Anda tidak numpuk sebenarnya di satu saham. Jadi kalau misalnya ada satu saham yang mungkin dianggap kurang liquid, kurang menarik, maka nanti manajer investasi akan mengganti saham itu dengan saham yang lebih liquid gitu ya. Kemudian nanti saham yang kurang liquid dijual, kemudian saham yang liquid akan diganti. Sama seperti kalau misalnya Bapak Ibu lihat indeks misalnya IDX 30, kan setiap 6 bulan direview mana saham yang keluar, mana saham yang masuk, dan itu kan bobotnya masing-masing beda-beda ya. Jadi akan terlihat nanti kalau misalnya ada satu saham yang kurang liquid, dia akan dikeluarkan, diganti dengan saham yang lebih menarik.
Kira-kira seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya adalah cocok untuk jangka panjang, memang produk ini didesain untuk jangka menengah dan jangka panjang, sehingga nanti investor bisa dapat keuntungannya lebih optimal. Seperti itu, Mas Adrian. Terima kasih. Oke, thank you Pak Jimmy. Jadi Sobat Ipot ternyata selain saham yang bisa menjadi opsi untuk investasi jangka panjang, ada juga ETF ya Pak Jimmy ya. So teman-teman ini bisa cocok nih buat diversifikasi portfolio teman-teman. Mungkin pertanyaan berikutnya Pak Jimmy, ini masih ada yang japri ke saya, ini pertanyaan berikutnya. Ini menanyakan perbedaan antara ETF dengan reksadana indeks nih. Ini dari Pak Farhan nih, japri ke saya. Kira-kira bisa dijawab nih, Pak Jimmy, perbedaannya apa sih antara kedua produk ini? Perbedaannya adalah lebih karena produk ETF ini merupakan kombinasi dari kebaikan-kebaikan reksadana dan kebaikan-kebaikan saham. Nah, kuncinya di situ adalah jadi dia memiliki tambahan kebaikan saham. Kalau seperti saya jabarkan tadi di presentation-nya adalah kalau misalnya dia reksadana indeks, ya kalau misalnya ada dividen tidak diberikan secara cash. Kalau misalnya ETF dia diberikan secara cash. Yang kedua, kalau reksadana indeks dia hanya ada di akhir hari. Sedangkan ETF Anda bisa lakukan transaksi sepanjang jam perdagangan gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen jual beli di sepanjang jam perdagangan juga bisa. Jadi ETF ini bisa dilepas kapan saja. Kemudian yang ketiga adalah tadi tata cara transaksinya. Kalau dia reksadana, Anda bisa hanya single and gross. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat ada potensi misalnya saham yang Bapak Ibu suka, ya terpaksa reksadananya dijual, Bapak dapat cash, kemudian buka saham, kemudian beli sahamnya gitu ya. Jadi ada beberapa step yang Anda lakukan. Tapi kalau di ETF, Anda bisa jual saat itu juga ETF-nya, kemudian beli saham yang Anda mau. Jadi benar-benar ini lebih efisien, transparan, dan lebih fleksibel. Kira-kira seperti itu Mas Adrian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Jimmy, luar biasa. Semoga menjawab nih pertanyaan dari Sobat Ipot. Mungkin kita beralih ke pertanyaan berikutnya Pak Jimmy dari Pak Ahmad nih di pukul 4.41. Sore Pak Jimmy, ETF ini bisa nggak sih pakai margin? Gini, margins itu sebenarnya adalah salah satu fitur ya, salah satu tambahan gitu ya, tambahan manfaat untuk investor yang ingin bertransaksi jangka pendek. Saya belum pernah lihat orang transaksi margin untuk beli buat setahun gitu ya. Jadi itu adalah salah satu fitur lah tambahan gitu ya. Nah, ETF ini seperti saya katakan tadi, dia lebih memang dicondongkan kepada mereka, pertama dia pemula, yang kedua adalah orang yang punya overview-nya adalah jangka menengah dan jangka panjang. Sehingga memang kurang lazim sekiranya dilakukan secara margin. Dan memang peraturan dari kita tidak ada yang membolehkan untuk produk ini dilakukan secara margin. Kira-kira seperti itu, Mas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Jadi untuk ETF ini sepertinya kurang lazim juga kalau pakai margin ya Pak Jimmy ya. Betul, Pak. Ini kalau kita misalnya mencontohkan gitu ya, mencontohkan seperti memotong bakso gitu ya. Kalau potong bakso ya paling cocoknya pakai pisau gitu ya. Tapi kalau pakai kapak boleh, Pak. Boleh aja sih, tapi sepertinya kurang apa namanya, kurang pas gitu ya. Tapi begini, sebenarnya kan kalau orang bertransaksi ETF, dia kan di platform yang sama ya, menggunakan rekening yang sama, menggunakan sekuritas yang sama gitu ya, seperti saya katakan tadi. Nah, ETF ini memang untuk jangka menengah dan juga jangka panjang. Tapi kalau kita lihat ada momen untuk jangka pendek, ya tinggal jual ETF-nya, tinggal Anda beli saham yang Anda mau dan membeli saham itu kan bisa menggunakan margin di platform yang sama. Kira-kira seperti itu, Mas Ardian. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Jimmy. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini ada japri ini ke saya nih dari Pak Hendro nih. Dia bertanya tentang strategi berinvestasi ETF. Tadi kan kalau ada ETF pasif, ada ETF aktif ya. Itu ada nggak sih Pak Jimmy untuk strategi khusus nih untuk berinvestasi di ETF? Strategi melalui mau aktif atau mau pasif. Seperti saya nyatakan tadi, di peraturannya adalah saham-saham yang liquid lah yang menjadi underlying atau yang dibeli oleh produk ETF tersebut atau yang menjadi penentu pergerakan dari saham ETF itu sendiri. Gitu ya. Jadi kan
sahamnya pasti ya nggak jauh-jauh dari itulah ya, saham-saham yang liquid. Kemudian kalau dari sisi strategi, begini, kalau sisi dari strategi, karena kita beli ETF isinya 40 sampai 50 saham, tentu di dalamnya sudah bercampur tuh saham-sahamnya. Jadi kalau kita analisis satu-satu, ya secara umum seringkali terjadi kalau misalnya ada satu saham yang naik, kan ada satu saham yang turun. Bagaimana kemudian menganalisisnya agak sulit. Nah, kemudian basis produk ini sebenarnya dikembangkan adalah untuk mereka yang tidak ingin berlama-lama menganalisis gitu ya, tapi mereka yang ingin berinvestasi secara berkala. Jadi strateginya adalah lebih kepada momen untuk masuk dan juga dilakukan secara berkala gitu ya, bukan dilakukan secara cepat dan juga mungkin ada yang mengatakan ini high frequency trading gitu ya, enggak. Ini adalah produk memang untuk mereka yang ingin bertransaksi secara umum, secara lebih santai, dan juga menghasilkan profit yang optimum dengan cara adalah berinvestasi secara berkala. Kira-kira seperti itu, Mas Andian. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Jimmy. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Rama nih. Dia bertanya seputar ETF jika ditransaksikan di pasar sekunder. Ini kenapa masih sepi dan kelihatan masih sepi nih menurut Pak Rama ini. Dan apakah kalau transaksi di pasar sekunder ini udah pasti liquid nggak sih Pak? Jadi kalau kita jual udah pasti ada yang beli atau sebaliknya nih? Kenapa masih sepi? Karena memang produk ini baru kami populerkan terakhir-terakhir ini karena memang kebutuhan investor kami melihat bahwa butuh satu produk yang efisien, transparan, dan fleksibel. Berikutnya seperti saya jelaskan tadi, bid and offer-nya tidak terlalu banyak karena dia demand create on jadi demand-nya itu di-create oleh investor, baru kemudian ada supply-nya. Jadi supply yang ada di market itu harus di-trigger dengan adanya permintaan dari nasabah. Jadi kalau misalnya nasabah minta, baru nanti dealer participant atau penyedia unit ETF akan memberikan kuotasinya. Jadi kalau kita minta, dia kasih, kita minta, dia kasih gitu. Jadi modelnya di driving sama permintaan gitu ya. Jadi selama permintaannya tidak terlalu banyak, maka dealer partisipannya sulit untuk menyediakan likuiditasnya. Gitu. Tapi seperti kita ketahui, ini kan bisa nambah terus likuiditasnya tanpa harus seperti saham yang harus right issue sama harus menerbitkan warrant. Dia bisa di-create setiap saat oleh dealer participant dengan cara membeli saham-sahamnya, dibungkus dalam bentuk unit, kemudian diserahkan kepada investor melalui bursa efek. Kira-kira seperti itu, Mas Andi. Oke, thank you atas jawabannya Pak Jimmy. Mungkin satu pertanyaan terakhir Pak sebelum kita tutup nih sesi webinar luar biasa ini. Nah, kalau kita berinvestasi di ETF, ini dijamin juga nggak sih Pak sama SIPF nih? Ini pertanyaan dari Ibu Wulan nih. Dijamin juga Ibu, karena ini seperti saya katakan tadi, menggunakan RDN yang sama, menggunakan sekuritas yang sama, menggunakan sistem yang sama, dan ini masuk kategori efek ya. Jadi kan kalau penjamin efek ya, bukan penjamin saham, penjamin efek Indonesia ini termasuk efek gitu ya. Kemudian tambahan sedikit untuk pertanyaan sebelumnya, bagaimana kalau saya mau jual gitu ya, saya punya nanti akan diserap oleh dealer partisipan. Jadi kalau kita mau jual, lawan transaksi kita itu dua, orang yang mau beli atau dealer partisipan yang menyerap unitnya gitu. Sama kalau kita mau beli, lawan transaksi kita juga dua, yang menjual dan juga yang menyediakan likuiditas ETF-nya. Jadi ini lebih liquid dari transaksi manapun karena di sini ada dealer partisipan yaitu anggota bursa yang sebagai penyedia unit ETF dan juga penyerap unit ETF-nya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jimmy atas jawabannya luar biasa. Thank you banget Sobat Ipot yang telah mengajukan pertanyaan. Ya, semoga tercerahkan nih jawaban-jawaban atas pertanyaan dari Pak Jimmy ya. Oke, mungkin tadi sesi pemaparan sudah, dan tadi saya di awal bilang ada door prize di akhir sesi ini.
Nah, sekarang saya mau dibacakan gimana sih syarat ketentuan agar Sobat Ipot bisa mendapatkan door prize. Oke, yang pertama, silahkan Sobat Ipot transaksi pembelian ETF H+1 ya, esok hari minimal sebesar Rp500.000 dengan statusnya dan 10 peserta webinar yang melakukan pembelian ETF dan beruntung akan mendapatkan door prize nih masing-masing sebesar Rp100.000. Silahkan kirimkan bukti pembelian ETF, bisa di-capture lalu email ke indopremier.event@ipc.co.id dengan subjek kuis webinar kenalan dengan ETF 22 April 2021. Dan di body emailnya silahkan dilengkapi dengan nama lengkap, email, dan nomor telepon. Cut off time pembelian saham dan report pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Hanya peserta yang memenuhi 3 poin kriteria di atas yang akan menjadi pemenang, dan hanya pemenang yang akan di-emailkan oleh tim, dan maksimal diumumkan H+3 setelah webinar. Demikian syarat ketentuannya, Sobat Depo dapat ikuti, jangan dilewatkan, lumayan buat tambahan saldo dari teman-teman buat beli saham, reksadana, dan juga ETF nih. Dan di layar Sobat Ipot saat ini telah ada polling, kayaknya mohon kesediaannya sebelum meninggalkan room ini untuk mengisi polling tersebut terlebih dahulu guna evaluasi kami agar ke depannya kami dapat terus menyajikan webinar-webinar atau kegiatan edukasi yang lebih baik lagi. Dan Pak Jimmy mungkin sambil menunggu teman-teman ngisi polling nih, ada closing statement nggak nih atau konklusi buat Sobat Ipot? Dari saya, terima kasih untuk Bapak Ibu dan yang sudah mengikuti acara webinar ini. Perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya di bursa ada produk, gitu ya, salah satu produk yang memungkinkan seseorang untuk bisa membeli instrumen investasi dengan profit yang optimal tanpa harus berlama-lama menganalisis, gitu ya, berlama-lama untuk melihat, gitu ya, dan bisa melakukan investasi secara berkala dengan modal yang tidak terlalu besar, tapi diberi kesempatan untuk mengakses saham-saham yang blue chip. Jadi untuk Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa dalam kita sebagai investor perlu diperhatikan tujuan dari investasi kita itu seperti apa. Jadi kita tidak terlalu terjebak ke dalam yang namanya berspekulasi ataupun melakukan transaksi dengan saham-saham yang volatilitasnya sangat tinggi. Kira-kira seperti itu dari saya. Terima kasih, Mas Arya. Baik, terima kasih Pak Jimmy atas full statement-nya, luar biasa. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat Pak Jimmy dan tim Bursa Efek Indonesia yang telah hadir sharing-sharing ke kita seputar ETF, dan terima kasih buat Sobat Ipot atas antusiasmenya telah mengikuti webinar ini sampai dengan selesai. Jangan lupa ikuti terus kegiatan edukasi kita. Untuk jadwalnya dapat diakses di aplikasi Ipot teman-teman di menu Ipot Journey, atau pantau terus official sosial media kita di @indopremier yang udah centang biru ya pastinya. Dan mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita, karena sebentar lagi akan masuki waktu berbuka puasa ya. Kita ketemu lagi di webinar-webinar berikutnya. Saya Andre, pamit undur diri. Kita jumpa lagi nanti ya teman-teman. Happy learning, happy investing with Indo Premier. Semua bisa investasi. Sampai jumpa teman-teman semua. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru,
nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod.